gue sendiri. Ya gue kerja yang capek gue ya buat gue lah, jangan mentang-mentang duit lu gitu. Ekonomi ini atau finansial ini hal yang rentan loh, salah satu hal yang sensitif di dalam rumah tangga. Karena kalau istri nih ngomong masalah keuangan didengerin. Ya istri juga sama, jangan dikit-dikit ngegas aja kalau ngomongin masalah duit. Ketika kita mau berhutang, kita tuh harus punya hitungan. Kita bisa bayar nggak? Jangan asal ngutang, akhirnya ngutang lagi buat nutupin utang. Apalagi zaman sekarang kan pinjol tuh udah gampang banget. Nah itu dia. Tuh, hindarilah pokoknya sebisa mungkin. Jangan sampai kita terjerat pinjol, itu nggak bakal kelar urusannya. Jangan utamain ego, Pak. Jangan utamain ego ya. Pokoknya benar-benar hidup secukupnya. Seringlah lihat ke bawah, jangan sering-sering lihat ke atas. Banyak-banyak bersyukur. Kuncinya gitu aja. Tip of the truth. Mam, belakangan ini tuh aku suka baca-baca di Twitter gitu ya. Banyak orang yang nulis tweet tuh, terutama pasangan-pasangan muda ya, yang sebenarnya ya mereka itu tadinya kan waktu menikah sama-sama kerja, suami sama istri ini masing-masing itu punya pengeluaran kan, karena menikah jadi pengeluarannya bersama ya kan. Nah, terus tuh kayak sampai tadinya kan si cewek ini nih pengen resign karena mau fokus jaga anak. Tapi di lain sisi suaminya bilang kalau kamu resign kayak perekonomian kita tuh bakal berat sebelah gitu. Jadi si suami itu menahan resign si istrinya demi menstabilkan ekonomi. Nah terus anaknya mam disewain babysitter mam. Nah menurut kamu mam, hal-hal kayak gini nih, istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga itu sebenarnya apa sih dari sudut pandang kamu tuh? Maksudnya menurut sudut pandang kamu, apakah hal kayak gini nih etis gitu? Maksudnya fair gitu? Kalau menurut aku sih ya Pap, namanya nikah itu kan sama-sama ya berdua gitu ya. Mau gimana pun juga harus saling melengkapi, harus punya visi dan misi yang sama gitu. Baik lagi ke masalah keuangan pun juga, dimana harus saling terbuka, nggak boleh ditutupin gitu. Jadi si istri walaupun dia bekerja gitu, suami juga tetap harus tahu pengeluaran dia ini buat apa aja gitu, walaupun itu uang dia sendiri ya gitu kan. Kalau bisa sih Pak, menurut aku dirembukin gitu loh. Jadi kayak ya saling nutupin lah, namanya nikah itu loh gitu. Nggak usah ego untuk ini kan duit gue sendiri, ya gue kerja yang capek gue ya buat gue lah gitu loh. Kalau menurut aku sih nggak gitu. Kalau aku ya nggak tahu kalau yang di luar sana gitu. Tapi menurut aku alangkah lebih baiknya kalau suami istri itu saling terbuka Pap. Masalah ekonomi, masalah keuangan gitu, apapun itu. Pembayaran apa tadi kayak babysitter gitu ya, terus bayar listrik, bayar air, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran anak sekolah dan lain-lain, itu semua benar-benar harus dibicarakan. Nggak melulu harus uang suami gitu loh Pak. Jadi kan namanya kita kerja gitu ya, kita kerja buat apa sih? Pertama ditanya dulu nih prioritasnya buat apa gitu. Oke, kalau misalnya kasus tadi kan untuk bayar utang ya, bayar utang gitu, utang si istri juga gitu kan. Ya utamakan itu dulu, uang si istri ini buat bayar utang itu dulu gitu. Ketika utang itu sudah selesai, misalnya masih banyak sisa, ya boleh mau buat apa, buat dia pribadi atau mau bantu suaminya gitu ya, terserah sih. Itu kayak kembali ke diri masing-masing sih Pak, senyamannya aja gitu. Jadi kalau bisa ya dua-duanya tuh harus kompak gitu loh Pak. Ya, bicarain. Jangan mentang-mentang duit lu gitu. Nggak gitu sih kalau aku. Kalau aku jadi orang nggak yang kaku gitu sih Pak. Jadi kalau suami kasih uang ya tetap aja gitu, aku juga harus merinci gitu. Itu uang buat apa aja gitu. Terus uang aku sendiri buat apa aja kayak gitu kalau aku pribadi ya gitu. Kalau menurut Pap sendiri bagaimana? Kalau menurut aku sih sebaiknya ya benar-benar terperinci nggak sih pengeluaran kayak gini. Ibarat kata pengeluaran kantor aja tuh ada perinciannya kan, cash flow-nya ada pembukuannya. Nah ini rumah tangga tuh sama halnya
kayak begitu gitu. Ya, tadi Jadi aku bilang sekecil apapun, walaupun cuman ongkos setiap bulan buat beli bensin tuh harus tercatat dengan rapi istilahnya gitu. uang jajan aja harus jelas Pak. Harus jelas sih. Jadi biar apa ya, semua tuh terjabarkan, jadi terhitung, jadi terdata gitu. Jangan sampai kalau sampai ada pengeluaran yang masing-masing bingung, tidak terduga, lupa nyatat atau gimana, kan jadi konflik Misalnya sih, ribut kan jadinya. Jadi yang aku bilang mau penghasilan dari siapapun harus jelas gitu loh Pak. Gak masalah istri nutupin keuangan suami, gak masalah suami nutupin istri gitu. Namanya pasangan itu kan baju Pak, saling melengkapi. Jadi tapi intinya, harus jujur ya. Iya benar, harus jujur. Harus saling jujur gitu. Jadi intinya balik lagi ke kesepakatan di awal ya. Gimana mau gimana gitu. Misalnya masing-masing punya cicilan. Misalnya suami fokus bayar cicilan mobil dan rumah gitu. Ya, misalnya ada pembagiannya juga nggak jadi masalah gitu. Iya sih. Jangan sampai terlepas catatannya gitu ya. Karena menurut aku ekonomi ini atau finansial ini hal yang rentan loh. Salah satu hal yang sensitif di dalam rumah tangga. Jangan sampai apa ya, timbul konflik cuma gara-gara masalah uang nggak sih? Sih. Jangan sampai lah gitu. Pokoknya intinya gitu ya Pap ya, harus dibicarakan. Jangan sensi juga sih Pap, maksud aku gini. Jangan jadi suami tuh ngerasa mentang-mentang duit dia gitu. Jadi kayak lu pakai duit buat apa sih? Gak jelas gini-gini gitu. Jangan gitu juga gitu. Jadi kalau istri nih ngomong masalah keuangan didengerin dulu lah minimal. Apa sih yang jadi sumbernya, misalnya keluarnya buat apa aja nih duit gitu. Dengerin aja dulu, jangan langsung marah. Buat apa sih duit habis bla 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 gitu. Itu juga janganlah gitu. Kayak istri juga sama, jangan dikit-dikit ngegas aja kalau ngomongin masalah duit gitu kan. Emang sensitif bener kata apa. Tapi gimana caranya saling menurunkan ego lah kalau untuk bahas duit gitu loh. Jangan gara-gara duit jadi berantem gitu. Semua itu kan bisa dibicarakan gitu. Jangan jadi konflik gitu sih kalau menurut aku. Tapi satu hal lagi nih Mam, jadi keinget sesuatu nih. Seandainya nih pasangan muda ini yang baru 5-10 tahun ya menikah, di tengah jalan tuh struggle di ekonominya Mam, masalah gitu. Akhirnya tuh terbuka gitu cara untuk menyelesaikannya dengan cara berhutang gitu Mam. Menurut kamu sendiri Mam, berhutang untuk biaya hidup atau berhutang untuk memenuhi gaya hidup itu pantas gak sih? Enggak lah. Tapi kan berhutang untuk bertahan hidup Mam. Kalau misalnya kan kebutuhan rumah tangganya kurang gitu, entah itu biaya anak, entah biaya tak terduga gitu, dia tidak bisa menutupi atau mengcover Mam, budgeting tersebut gitu. Akhirnya kan timbullah untuk instan minjem gitu, nanti diganti gitu. Gini Pak, ketika kita mau berhutang, kita tuh harus punya hitungan. Kita bisa bayar nggak pertama. Kedua, uang kita cukup nggak untuk menutupi atau mengganti uang hutang tersebut gitu. Misalnya kan gaji kita 4 juta nih, terus kita udah kehabisan banget nih, kita harus butuh uang gitu. Misalnya kayak 500.000 atau 1 juta minjem nih gitu kan. Kira-kira keganti nggak? Itu dulu yang dipikirin. Bisa keganti nggak nih uang gitu. Jangan asal ngutang, akhirnya ngutang lagi buat nutupin utang. Jadi gali lubang. Nah, jangan sampai lah kayak gitu. Itu fatal menurut aku. Itu berat banget. Berat banget Pak. Jadi kalau bisa gimana pun caranya kita bener-bener ya dibilang perhitungan gitu loh Pak. Harus benar-benar matang hitungannya. Harus matang hitungnya. Perinciannya juga harus jelas, jangan ngasal aja. Apalagi zaman sekarang kan pinjol tuh udah gampang banget Pak. Nah, itu dia. Tuh, hindarilah pokoknya sebisa mungkin. Jangan sampai kita terjerat pinjol, itu nggak bakal kelar urusannya. Itu makanya aku bilang kan kayak ya nggak usah ngomongin orang lain ya, kita aja kayak misalnya kebutuhan untuk konten kan, kita butuh support equipment untuk konten gitu, sampai kita tuh berkali-kali untuk keperluan konten dengan cara berhutang, tapi akhirnya endingnya kita selalu nggak kuat. Ntar dulu deh gitu. Karena iya apa? Sih. Kita berpikir kapasitas kita kira-kira bisa bayar nggak? Nah, untuk saat ini belum ya Papa ya, belum bisa. Jadi kita lebih memilih untuk bersabar ya. Kayak gitu sih. Iya sih. Jadi ya itu dia tadi, jangan utamain ego Pak. Jangan utamain ego ya. Pokoknya bener-bener hidup secukupnya. Seringlah lihat ke bawah, jangan sering-sering lihat ke atas. Banyak-banyak bersyukur. Kuncinya gitu aja. Oke. Thank you.